Selain menggunakan cara auto resize dan manual scaling, kita juga bisa memanfaatkan setting di Play Store. Kalau Anda memang rencana mengupload game Anda di Play Store, agar mengeksklud device-device tertentu dari Play Store. Ya, artinya kita bisa mengatur agar game hanya diinstal di tablet atau game hanya diinstal di handphone tertentu. Ya, kita bisa lakukan lewat menu device catalog under release management. Ya, jadi di sini ada device catalog. Ya, nah Anda bisa mengatur ini. Nah, untuk mengupload ke Play Store ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi. Misalkan Anda harus membuat account Google Developer, Anda harus membayar $30, ya, baru Anda bisa mengupload APK Anda ke sana. Oke, nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke, setelah mengatasi masalah screen resize, kita akan mengkonversi game HTML kita menjadi APK, ya, menjadi bahasa natif Android device. Oke. Game HTML5 yang kita buat harus dikonversi menjadi bahasa natif OS smartphone agar menjadi aplikasi dan dapat diinstal. Dan tentu saja Anda bisa listing ke Play Store juga nantinya. Nah, kecuali kalau Anda memang hanya ingin membuat untuk desktop browser dan mobile browser. Oke. Untuk mengkonversi menjadi APK kita butuh beberapa tools, ya. Jadi pastikan tools ini sudah tersedia terinstall di komputer Anda, ya. Ada Node.js, kita akan pakai ini. Kemudian dengan Node.js kita akan menginstal Cordova atau PhoneGap. Kemudian Android Studio harus sudah terinstall di sistem Anda. Kenapa? Karena si Cordova ini akan membutuhkan SDK dari Android Studio untuk membuat APK-nya, ya, mengkompil menjadi APK. Nah, kalau Anda kepengen kompil ini menjadi IPA, menjadi iOS, maka Anda harus punya Mac dan Anda harus install Xcode, ya, baru Cordova dan bisa melakukan kompilasi. Kemudian kita juga bisa menginstal third party emulator, ya, ini opsional. Dan kalau Anda nggak mau pusing, ya, nggak mau buildingnya terlalu ribet, Pak, saya mau pakai cara cepat, Anda bisa menggunakan phonegapbuild.com, ya, sebenarnya sudah diajarin di materi PMN. Kita mulai saja. Pertama-tama, tools yang Anda perlu tambahkan install di sistem Anda adalah Node.js. Anda bisa download dari nodejs.org, ya. Jadi segera download dan install. Kalau Anda belum sudah ngambil NPM, sedang ngambil PMN harusnya sudah terinstall, ya, di komputer Anda. Nah, setelah selesai install, jalankan Node.js command prompt. Node.js command prompt. Jangan keliru dengan command prompt biasa dan jangan keliru dengan Node.js yang ini. Ya, kita perlu Node.js command prompt-nya. Nah, oke. Nah, sekarang setelah Anda menginstal Node.js command prompt, sebenarnya Node.js ini merupakan software yang punya banyak fungsi. Dia bisa berfungsi sebagai server, dia bisa berfungsi sebagai package manager, tempat kita mendownload dan menginstal software-software library tambahan. Nah, salah satu software yang aplikasi yang kita pakai adalah Cordova. Cordova ini tujuannya adalah untuk mewrap HTML atau JavaScript Anda agar menjadi bahasa natif, ya, yang bisa dipahami oleh smartphone, yang bisa diinstal di smartphone. Oke. Dengan Cordova Anda bisa membungkus HTML5 Anda ke dalam bahasa natif, ya, seperti APK atau IPA. Oke. Nah, kita bisa menginstal Node.js di command prompt dengan cara mengetik npm install ng Cordova. Ya, di enter, nanti instalasinya biarin jalan. Oke. Nah, npm ini apa sih? Ini Node Package Manager. Ini gunanya adalah untuk mengakses berbagai macam software atau library di repositorinya. Kemudian main ini maksudnya agar Cordova diinstal secara publik untuk semua user Windows. Tunggu beberapa menit, ya, hingga proses instalasinya selesai. Alternatif lain, kalau nggak mau pakai Cordova, Anda bisa menggunakan PhoneGap. PhoneGap ini sama aja dengan Cordova, cuman bedanya Cordova jalur open source, kalau PhoneGap jalur jalur non open source, ya, jalur komersil.
yang dipegang oleh Adobe sekarang ini. Oke, bebas Anda pakai yang mana. Oke, setelah Cordova selesai diinstal, kita ingin membuat project Cordova yang baru. Ya, sebagai contoh, Anda bisa membuat projectnya di mana saja. Contohnya saya mau bikin project Cordova saya di Drive C. Maka ketik cd slash, kemudian Anda ketik Cordova create pilah sampah. Oke, com.mobgd.pilah sampah. Oke, nah fungsi create ini akan menciptakan project atau project pilah sampah dengan nama foldernya pilah sampah. Com.mobgd pilah sampah ini sebenarnya package-nya yang harus unik, ya, yang digunakan sebagai identifier apabila Anda upload ke Play Store atau iTunes, ya. Seluruh dunia tidak boleh ada yang menggambar dengan ini, ya, supaya tidak bentrok, ya. Jadi kayak ID dari aplikasi. Biasanya formatnya kayak nama website cuma dibalik com.mobgd pilah sampah. Sekaligus ini menjadi package Android Studio Anda nanti. Oke, pilah sampah ini adalah nama aplikasi Anda. Oke, setelah selesai Anda tekan enter, tunggu beberapa saat. Cordova akan mendownload template project dari internet, ya, kemudian menciptakannya untuk Anda. Setelah project Cordova-nya selesai diciptakan, kita akan cek apakah betul projectnya sudah ada. Caranya adalah Anda ketik cd pilah sampah. Ya, Anda bisa lihat sekarang saya berada di dalam folder pilah sampah. Kalau Anda dir/w atau dir biasa, Anda akan lihat berbagai macam file yang telah diciptakan. Ada config, hooks, package, platform, plugin, dan seterusnya. Saya tidak berbicara terlalu banyak di sini karena harusnya sudah diajarin di PMN, ya. Nah, platforms yang sudah terinstall, ya, di project Cordova saya, ini hanyalah platform untuk browsers, ya. Kita perlu menambahkan platform Android atau platform iOS, ya, supaya kita bisa mengkonversi menjadi Android atau iOS. Oke. Nah, cara menambahkan platform baru, ya, caranya adalah kita mengetik Cordova platform add Android, ya. Masih di pilah sampah di sini. Anda ketik Cordova platform add Android. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, Anda bisa lihat ya, Cordova akan meng-fetch atau mengambil data dari repositorinya, dari internetnya. Yang dilakukan sekarang ini adalah Cordova menciptakan project Android, ya, di dalam folder platforms ini. Oke, project Android ini sama persis strukturnya kalau Anda bikin project di Android Studio. Sehingga nantinya kita bisa buka menggunakan Android Studio. Oke. Nah, adding Android project, bla bla bla. Tunggu beberapa saat, ya. Nah, selesai. Oke, kita buktikan apakah benar tercipta. Kita ketik di platforms, tekan klik dir. Anda lihat ada satu direktori di dalam platforms, yakni Android. cd Android, saya ketik dir. Nah, ini kalau Anda lihat ini macam-macam file, ada banyak ratusan file di sini, dan strukturnya sama seperti Android Studio Project Anda. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan memindahkan atau mengcopy file game kita dari localhost htdocs menuju folder www yang ada di Cordova Project pilah sampah saya agar bisa dikonversi menjadi APK. Langkah pertama adalah gunakan Windows Explorer, buka C pilah sampah, dan Anda buka www di sini. Ini adalah default package atau default template project untuk Cordova. Anda select semuanya, Anda hapus, delete, ya, kosong bersih. Kemudian Anda pergi ke folder game pilah sampah Anda. Default location-nya adalah di hexampp, htdocs, mobgd, mungkin berbeda dengan punya Anda, ya, dan ada sampah di sana. Dan ini 3 file ini, assets, game, dan file.js, silakan di copy
Ctrl C, lalu di paste ke dalam C pilah sampah www. Jadi di paste ke dalam www. Nah, seperti ini. Langkah terakhir adalah merename game2html ini menjadi index. Oke. Karena apa? Cordova hanya membaca file index. Oke. Nah, kemudian silakan dibuka menggunakan sublime Anda file ini config XML. Oke, saya akan buka C pilah sampah config XML, lokasinya ada di dalam C pilah sampah dan situ ada config XML. Config XML ini akan dibaca oleh Cordova dan diterjemahkan menjadi biasanya menjadi manifest XML yang bisa dikonfigurasikan untuk Android Studio Anda, Android project Anda. Nah, kita akan menambahkan satu preferensi, menambahkan satu konfigurasi di bagian platform name Android di sini. Oke, Anda tambahkan preference name load URL timeout value. Oke, value-nya Anda set angka random, saya set 700.000 tuh 2 milisecond ya, seperti ini. Nah, gunanya untuk apa sih load URL timeout value ini ya? Nanti kalau Anda konversi menjadi Android Studio, Android Studio butuh waktu untuk ngeload aset-aset Anda yang mungkin banyak besar, misalkan diisi lagu lah, ada banyak gambar. Android Studio butuh waktu untuk ngeload itu, ya. Setelah disediakan waktu untuk ngeload ini, maka barulah Android Studio bisa merender game Anda ke layar, ya. Jadi kita tambahkan ini supaya tidak error, tidak crash karena asetnya belum selesai di load, gamenya langsung dijalankan, seperti itu. Oke, sekarang Anda akan mencoba membuild game Anda, ya, membuild game Anda melalui Cordova. Kalau Anda nggak mau nge-build-nya lewat ini ya, lewat Cordova, Anda bisa juga membuild-nya lewat Android Studio, ya, terserah mau yang mana. Saya akan ajarkan caranya membuild game Anda melalui Cordova. Oke. Pastikan Anda sudah properly menginstal Android Studio, ya. Kemudian jika memang sudah, Anda masuk ke pilah sampah, Node.js pilah sampah seperti ini. Kemudian di bagian folder pilah sampah, Anda ketik Cordova build Android, enter. Cordova build Android, oke. Nah, Cordova Build Android ini akan mengecek lokasi SDK Anda. Pastikan properly terinstall gitu ya. Kalau enggak nanti akan error. Kemudian selanjutnya si Cordova Build ini akan mengakses Gradle ya untuk tentu saja mengcompile file-file yang ada, meng-create wrapper untuk kita dan yang pasti akan mengcompile menjadi APK, mengenerate file APK. Oke. Build-nya sukses, sekarang dia yang dilakukan adalah mengcompile menjadi APK. Yang Anda bisa lihat di sini. Artinya file saya tidak ada yang error, build-nya sukses, dan yang selanjutnya adalah Gradle-nya jalan untuk apa? Untuk membuat jadi APK. Kadang-kadang Cordova meminta Anda untuk mengupdate Gradle ya, tapi itu otomatis kok ya. Jadi ada tulisannya Cordova-nya lagi mendownload Gradle, biarin aja ya. Agak lama memang, tapi nggak masalah. Oke, build successful. Kalau Anda baca di sini, APK-nya bisa Anda temukan di appdebug.apk, sudah ada di sana. Oke, kalau gagal build, maka kemungkinan besar masalahnya adalah Android environment-nya belum terkonfigurasi dengan sempurna. Ini Anda Google sendiri caranya. Oke, Gradle belum terupdate. Nah, biasanya Cordova-nya otomatis download Gradle pada saat Anda build. Jika selesai download, Anda coba rebuild ulang, oke, dengan program yang sama. Oke, sekarang di mana lokasi APK-nya ini? Kita akan lihat ya, lokasi APK-nya ada di platforms Android.
app build output apk debug. Nah, ini dia app debug.apk. Oke, ini versi development ya, versi debug. Kalau Anda mau bikin yang versi rilis, caranya agak panjang ya, dan itu di luar scope ya. Nanti saya akan kasih materi yang terpisah untuk itu. Oke, jadi yang kita build adalah debug dulu. Ingatlah, setiap kali Anda melakukan perubahan apapun di dalam folder www, maka Anda harus melakukan build Android lagi. Ya, misalkan menambahkan karakter, mengubah program, dan Anda kepengen mengupdate APK Anda lakukan cara yang sama. Oke, atau menggunakan Android Studio.